Oke, kembali lagi di channel ini. Jadi di video kali ini, kita akan melanjutkan pembelajaran kita tentang Python berbasis project. Nah, project ini dikhususkan untuk para pemula yang sedang belajar atau baru belajar Python. Nah, di sini kita akan merefresh kembali apa sih yang kita sudah pelajari di video sebelumnya. Di video sebelumnya, kita membuat sebuah kalkulator Python. Di sini, kita belajar bagaimana cara mengubah penjumlahan, pengurangan, perkalian, pembagian ke dalam bentuk program. Di sini kita juga belajar apa itu input, apa itu proses, dan apa itu output. Di sini kita juga telah belajar tipe data teks dan juga tipe data numeric, yaitu ada float, integer, dan juga kompleks. Oke, sekarang di video ini kita akan melanjutkan pembuatan proyek kita, yaitu gunting batu kertas. Oke, kita langsung saja buat programnya dari awal. Pertama, kita tampilkan dulu sebuah teks ke dalam terminal. Di sini kita buat gunting batu kertas. Oke, kita tampilkan. Oke, sudah berhasil. Sekarang kita tinggal buat semacam pilihan. Di sini kita buat batasannya dulu. Oke, di sini kita buat print. Di sini kita beri yang pertama gunting. Yang kedua batu. Yang ketiga kertas. Oke. Kita kasih batasan lagi di sini. Nah, di sini kita tinggal masukkan inputnya. Apa yang kita pilih? Gunting, batu, atau kertas. Nah, untuk memasukkan input, kita memerlukan sebuah variabel baru. Yaitu kita buat saja misalnya type sama dengan di sini baru kita input. Di sini kalian tulis silakan pilih. Kita coba jalankan. Di sini kita pilih misalnya gunting. Oke, jadi inputnya ini akan tersimpan dalam program. Nah, jangan lupa inputnya ini berbentuk string. Oke, sekarang kita lanjutkan kembali. Nah, di sini kita buat apabila kita memilih gunting batu kertas, if type in dalam kurung, apabila kita memilih gunting, batu, dan juga kertas, maka di sini kita ingin apa? Di sini saya ingin membuat komputer ini dapat memilih pilihannya, yaitu gunting batu kertas. Jadi kita akan bermain bersama komputer. Nah, yang jadi masalah adalah bagaimana komputer tersebut dapat memilih sendiri pilihan tersebut. Nah, untuk itu, di video ini kita belajar bagaimana cara menggunakan yang namanya library. Nah, apa sih itu library? Library adalah kumpulan dari modul dan juga package. Nah, apa itu modul? Modul adalah kumpulan file yang berisi sebuah function. Apa itu package? Package adalah sekumpulan file yang berisikan modul. Nah, jadi itu sekarang kita akan menggunakan library. Library apa? Library random. Caranya gimana? Caranya cukup mudah. Di sini kita tinggal tulis yang namanya import. Kita akan mengimport sebuah library. Caranya import. Di sini kalian tulis library-nya apa. Di sini kita akan mengimport library yang namanya random.
Oke. Nah, kalian tidak perlu menginstal lagi library random karena dia sudah bawaan dari Python. Ada beberapa library yang tidak eh, ada di Python, kalian harus mendownloadnya baru bisa menggunakannya. Contohnya seperti OpenCV, TensorFlow, dan masih banyak lagi. Dan di kedepannya kita akan juga sering menggunakan library. Oke, di sini kita lanjutkan. Nah, sekarang kita akan membuat pilihannya tersebut. Di sini kita buat choice. Di sini kita masukkan gunting, lalu batu, dan juga kertas. Nah, jadi nanti program dapat memilih gunting, batu, dan juga kertas. Nah, sekarang bagaimana cara program dapat memerintahkan komputer untuk memilih pilihan tersebut? Nah, maka dari itu kita memerlukan sebuah modul dari library random. Di sini kita buat variabel baru dulu, komputer random kita buat. Di sini kita panggil random. Lalu di sini kita panggil function namanya choice. Nah, lalu di sini kita masukkan pilihannya. Pilihannya adalah choice. Nah, jadi di sini kita membuat program yang dapat membuat komputer memilih pilihannya. Pilihannya apa? Pilihannya yaitu choice, yaitu gunting, batu, dan juga kertas. Nah, sekarang kita coba tes dulu nih. Kita print. Di sini kita masukkan komputer random. Jadi kita mau lihat nih, apakah program sudah berjalan dengan baik atau tidak. Di sini kita coba pilih batu. Nah, maka program akan memilih kertas. Kita coba lagi. Apakah benar nggak nih? Benar-benar random nggak? Apa nggak? Di sini kita pilih gunting, coba. Gunting. Maka akan keluar batu. Nah, sekarang kita lanjutkan. Nah, setelah kita membuat sebuah program yang dapat memerintahkan komputer untuk memilih pilihannya secara otomatis, sekarang kita tinggal membuat logiknya nih. Misalnya, apabila kita memilih gunting, program memilih kertas, maka kita menang. Kita akan membuat seperti itu. Maka dari itu, di sini kita akan membuat sebuah logiknya. Oh iya, sebelum itu, di sini saya akan membuat type. Di sini saya masukkan string lawan. Lawan apa? Di sini kita akan masukkan komputer random. Jadi dia nanti akan menampilkan pilihan kita, lalu lawan pilihan dari komputer random. Nah, sekarang kita tinggal buat logiknya. Oh iya, kita kasih batasan dulu biar rapi, biar kita tahu. Di sini kita buat logic. Nah, yang pertama di sini kita buat if type sama dengan komputer random, maka print seri. Nah, jadi apa maksudnya? Jadi apabila type itu apa? Input yang kita berikan. Jadi apabila misalnya nih kita memilih gunting dan gunting itu sama dengan pilihan komputer random, yaitu gunting. Jadi gunting lawan gunting, maka hasilnya akan seri. Jadi seperti itu, if type sama dengan random. Nah, selanjutnya kita lanjutkan. Nah, ini kan sama. Bagaimana kalau tidak sama? Maka dari itu kita gunakan else. Apabila tidak sama, maka if type sama dengan kita di sini buat batu.
Maaf. Nah, if type sama dengan batu, maka kenapa? Di sini kita buat logic lagi di dalamnya. Nah, di sini kita akan buat dulu programnya, nanti saya baru jelaskan. Nah, di sini kita akan ulang. If type sama dengan komputer random, apabila kita memilih gunting, dan komputer memilih gunting, maka hasilnya akan seri. Nah, bagaimana kalau tidak sama? Nah, di sini akan ada 3 pilihan. Yang pertama, kita bisa memilih batu. Yang kedua, kita bisa memilih gunting. Yang ketiga, kita bisa memilih kertas. Nah, di sini kita buat if apabila kita memilih batu dan jika komputer random atau komputer memilih gunting, maka jawabannya adalah menang. Kenapa? Karena batu lawan gunting, yang menang adalah batu. Nah, apabila komputer random atau komputer sama dengan kertas, maka print kalah. Jadi hasilnya adalah kalah. Kenapa? Karena batu lawan kertas, maka batu akan kalah. Nah, jadi di sini kita belajar bagaimana cara menggunakan if dan else. Sebenarnya ada banyak cara bagaimana cara kita menyusun logic tersebut. Kalian bisa sesuaikan, atau misalnya nih, kalian merasa, wah, bahwa caranya ini terlalu ribet. Menurut saya lebih gampang cara ini. Itu tidak masalah, karena sesuaikan dengan referensi kalian, yang mana menurut kalian yang paling mudah. Oke, kita lanjutkan. Di sini kita akan copy programnya untuk mempercepat. Di sini kita ganti kertas. If type sama dengan kertas, if komputer random sama dengan gunting, maka kertas lawan gunting. Berarti ininya kalah. Di sini, if komputer random sama dengan kertas, maka seri. Nah, seri kan udah ada, kita sudah buat logiknya. Maka di sini kita ganti batu. Kertas lawan batu, kertas yang menang, maka kita tulis menang. Nah, di sini kita ganti batu, kertas, dan yang terakhir adalah gunting. Oke, di sini if komputer random sama dengan gunting, itu kan seri. Kita sudah membuatnya, jadi kita ganti di sini batu. Gunting lawan batu. Yang menang maka akan kalah. Sini kita buat kalah. If komputer random sama dengan kertas, gunting lawan kertas, maka akan menang. Oke, di sini kita coba cek. If type sama dengan komputer random, maka seri. Benar. If type sama dengan batu. Apabila kita memilih batu dan komputer memilih gunting, maka akan menang. Ya, kertas kalah, benar. Kertas gunting kalah, batu menang. Gunting batu kalah, gunting kertas menang. Oke, kita coba jalankan programnya untuk melihat apakah kita sudah benar atau tidak. Kita jalankan. Di sini kita buat gunting. Gunting lawan kertas, maka gunting akan menang. Nah, sekarang kita coba jalankan lagi nih. Benar nggak sih? Kita coba misalnya kita batu. Batu lawan gunting, maka batu akan menang. Nah, kita coba lagi. Kita coba kertas kali ini. Kertas lawan gunting, maka kertas akan kalah. Nah, jadi di video kali ini kita sudah belajar
bagaimana cara membuat sebuah gunting batu kertas ke dalam bentuk Python. Di sini kita belajar bagaimana cara menggunakan library. Di sini kita juga belajar kembali input, proses, dan juga output. Di sini kita juga belajar bagaimana membuat sebuah logic yang lumayan kompleks untuk pemula ke dalam bentuk program. Oke, jadi sampai di sini video kali ini dan terima kasih yang telah menonton. Sampai jumpa di video selanjutnya. Terima kasih.